Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Ini, mulut kecil Liu Jingning terbuka dan tertutup tak percaya. Dia tidak dapat mengetahui rencana Suke. Dia bisa pergi ke laut dengan papan kayu, tapi kenapa dia melepas bajunya? Namun, tubuhnya yang berotot cukup menarik. Saat dia memikirkan ini, Liu Jingning tersipu. Sebagian besar perawan suci dan pembudidaya wanita di daerah ini juga malu-malu. Meskipun semuanya adalah kultivator, kebanyakan dari mereka fokus pada kultivasi dan jarang memikirkan kesenangan fisik. Oleh karena itu, mereka cukup konservatif dan ketinggalan zaman dalam masalah ini. Jadi, tindakan Suke, yang cukup normal di bumi, sangat keterlaluan di sini. Bagaimana dia bisa melepas pakaiannya di depan umum? Apakah dia gila? Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. HMPH, betapa mesumnya dia, seorang perawan suci meludah dengan wajah memerah. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap tubuh Suke dengan rasa ingin tahu. Tubuhnya telah diperkuat oleh paksaan Dewa Neraka. Karena itu, ototnya sempurna dan sangat menarik. Setelah melepas pakaiannya, pesona alaminya langsung terungkap. Namun, ketika Suke mulai melepas celananya, ekspresi para penonton berubah lagi. Apakah dia benar-benar akan telanjang? Suke, apa yang kamu lakukan? Liu Jingning berlari ke arahnya dengan wajah merah. Dengan mata terbelalak, dia mencoba menghentikan Suke dipermalukan di depan begitu banyak orang. Tapi Suke mengabaikan reaksi para penonton dan memilih untuk menjadi meriam lepas. Dia mungkin pernah merasa malu melakukan hal seperti ini, tetapi sekarang dia telah berevolusi menjadi orang yang sama sekali tidak tahu malu. Ini adalah tahunnya, melakukan apa saja sesuka hati. Saya ingin berselancar di laut. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya memakai speedo? Anda pikir ini tidak masuk akal, tapi menurut saya itu cukup normal. Itu cukup bagi saya untuk membuat keputusan. Adik perempuan, apakah aku dalam kondisi yang baik? Suke bertanya sambil tersenyum, dia bahkan mulai memamerkan ototnya. Wajah Liu Jingning menjadi semakin merah. Orang cabul, dia meludah. Pakai bajumu? Tidak, aku akan melepas celanaku, Suke berkata dengan bangga dan benar-benar mulai melepas celananya. Para penonton tidak bisa menonton lagi, terutama pembudidaya laki-laki muda dan agresif yang mulai merasa cemburu dan tidak yakin. Mereka merasa rendah diri di depan sosok sempurna dan wajah tampan Suke. Meskipun Suke adalah orang cabul yang tidak tahu malu bagi sebagian besar pembudidaya wanita di daerah ini, banyak orang dapat merasakan bahwa pembudidaya wanita ini tidak terlalu marah. Sebaliknya, mereka terus menatap tubuh Suke. Beberapa pembudidaya wanita dewasa yang menarik merasakan napas mereka bertambah cepat setelah melihat tubuh Suke. Tampaknya hasrat seksual mereka terangsang. Jaga dirimu, beraninya kau bertindak kasar di siang bolong, seorang pembudidaya laki-laki parubaya memarahi Suke setelah memperhatikan pembudidaya perempuan cantik di sampingnya mulai menutup kakinya dengan mata jauh. Ini keterlaluan, seorang anak suci muda berteriak dengan suara yang dalam. Mengapa orang biasa bertindak begitu liar di sini? Sekarang, berlututlah dan mohon belas kasihan dari kami. Aku memerintahkanmu untuk mengenakan celana dan pakaianmu dalam 3 napas. Kalau begitu, kamu harus merangkak ke arahku untuk menghadapi kematianmu. Tekanan dari banyak orang mengalir ke arah Suke. Namun, Suke telah bersiap untuk ini. Tubuh Taonya, yang bersembunyi tidak jauh darinya, melepaskan kekuatan jiwa yang tangguh dan menghancurkan tekanan dari semua orang. Para penonton, yang terkejut, mengalihkan pandangan mereka ke tubuh Tao dengan heran. Kapan pemuda berambut putih di tahap transformasi bayi ini muncul? Kekuatan jiwanya sangat kuat. HMPH, Suke, apakah kamu mempermalukan benua timur? Dong Genji bertanya dengan suara dingin dari kapal raksasa tempat dia berdiri. Putra suci dan perawan suci dari benua timur juga menatap Suke dengan dingin. Suke, jangan melewati batas, kata putra suci. Kesombonganmu tidak berguna di sini. Anda hanya mengekspos diri Anda pada ejekan. Kinji, perawan suci dari sekte bunga dan bulan ilusi, mendesis. Tarik celanamu ke atas. Jangan mempermalukan benua timur. Suke tersenyum dingin dan melangkah maju. Kemudian, dia melihat sekeliling dan dengan suara yang kuat berteriak, saya akan membunuh siapa saja yang mencoba menghentikan saya melepas celana saya. Suara mendesing. Setelah itu, celananya jatuh ke tanah dan memperlihatkan sebuah speedo putih.
Sailor Moon Speedo, setelah pembawa acara menyalakannya, Speedo ini dapat menambahkan 3 poin mantra ke host untuk wanita dan 10 poin kebencian untuk pria. Satu-satunya efek samping, keterampilan selancar yang luar biasa. Perhatian, ini efektif jika tuan rumah hanya memakai Speedo ini. Harga, 10 poin tangguh akting. Suke telah membeli penghitung kecepatan dari sistem. Dia cukup malu dengan pola di atasnya, tapi dia tidak punya pilihan lain. Speedo ini meningkatkan keterampilan selancar pengguna. Dengan hanya Speedo, dia terlihat cukup genit dan sombong. Jika dia memakai Speedo ini untuk berselancar, dia akan menjadi sekuntum bunga merah di tengah dedaunan yang lebat. Pada saat yang sama, seluruh area gempar setelah beberapa saat hening. Banyak pembudidaya laki-laki tidak bisa membantu tetapi mengutuk dengan marah. F***CK. Berengsek, dia benar-benar melepas celananya. Aku belum pernah melihat pria yang tidak tahu malu seperti itu. Bagaimana dia bisa menggambar seorang gadis di celana dalamnya? Sialan, aku sangat menginginkan celana dalamnya. Buttface sangat menyukai Speedo Suke. Namun, karena sangat terkejut, para kultivator wanita mengarahkan mata mereka yang melebar ke tonjolan kecil di area tengah Speedo Suke. Begitu besar, seorang wanita cantik bergumam dengan suara rendah dan bingung. Suara mendesing. Embusan angin laut datang dari jauh. Laut tiba-tiba menjadi tenang. Setelah itu, semua riak permukaan mulai mengalir rapi ke hulu melawan arah angin. Mereka berubah menjadi lapisan gelombang berat yang bergerak ke hulu. Kerumunan akhirnya datang. Masa tenang dari laut yang mengalir ke atas telah dimulai. Kompetisi telah dimulai. Abaikan pria itu, ayo pergi. Pokoknya, dia akan mati di laut hanya dengan papan kayu kecil. Kita tidak perlu membunuhnya. Suku sapi tanduk surga, kita akan masuk 3 besar kompetisi ini. Saat mereka berbicara, kapal yang tak terhitung jumlahnya berlayar dari pantai seperti panah terbang. Semua kapal ini dilindungi oleh mantra pembatas. Setelah kru mengaktifkan kekuatan inti sejati mereka, kapal-kapal ini mulai menghasilkan banyak kekuatan dan bergerak maju dengan cepat. Rupanya, dibandingkan dengan kemegahan Suke, air suci hidup lebih menarik. Sekarang tidak ada yang peduli dengan Suke. Mereka melakukan yang terbaik untuk mempercepat kapal mereka agar memiliki posisi yang lebih baik untuk membentuk garis pertahanan dengan sekutu mereka dan menghindari serangan diam-diam dari lawan mereka. Suke tersenyum saat melihat kapal-kapal melakukan yang terbaik untuk menyeberangi lautan. Apakah sudah dimulai? Akhirnya, waktunya pertunjukan. Dia mengambil papan selancarnya, siap berlari ke depan. Dengan mata tajam dan tangan cekatan, Liu Jingning meraih lengannya dan berkata, "Kamu tidak boleh pergi. Adik perempuan, jika kamu tidak melepaskanku, aku akan melepas Speedoku." Suke menyeringai. Liu Jingning tertegun. Sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, Suke melepaskan diri darinya dan berlari menuju laut Upflow dengan papan selancarnya. Suke, kamu, Liu Jingning tersadar dan ingin menghentikannya, tetapi dia terlambat. Guyuran. Suke berlari seolah-olah dengan sayap dan kemudian melompat ke laut dengan papan selancar. Saat berikutnya, dia jatuh pada gelombang bergelombang, yang dengan cepat menyembur ke hulu. Ombak menahan Suke saat dia berbaring telungkup di papan selancar. Ini sudah berakhir, hati Liu Jingning tenggelam. Bocah cilik ini kacau, Buttface juga terkejut. Berengsek, Duan Jiude mengutuk. Ini buruk, saya tahu tidak ada hal baik yang akan terjadi dengan orang ini. Dia akan menyelamatkan Suke. Namun, saat berikutnya mereka semua terkejut. Saat ombak hendak turun, Suke tiba-tiba berdiri di atas papan selancar. Kakinya ditekan dengan kuat ke kayu seolah-olah telah dipaku. Dia berjongkok sedikit dan menerapkan kekuatan pada papan selancar, yang segera mengubah arah dan sudutnya. Ujung depan papan selancar terangkat. Kemudian, dia dan papan selancar terbang di sepanjang gelombang besar. Astaga, Buttface berteriak kaget. Astaga asteris, Duan Jiude berteriak. Liu Jingning menganga ke laut. Guyuran. Suke mendarat di gelombang besar lainnya dengan mantap dengan cipratan air. Kemudian, dia kembali terbang di sepanjang gelombang yang bergelombang. Sepertinya dia menjadi bagian dari papan selancar. Seperti mengendarai pedang terbang, dia mulai terbang di laut yang menggelora dengan cara yang terampil dan tidak terbatas. Dia berselancar naik turun ombak dan melampaui semua kapal. Kecepatannya di luar kemampuan mereka. Seluruh area terdiam. Para pembudidaya di kapal tercengang oleh pemandangan itu. Ini tidak mungkin, beberapa putra suci dan perawan suci yang berdiri di atas perahu besar berkata dengan sangat terkejut. Aku tidak percaya dia bisa bergerak lebih cepat dari kita yang berlayar di atas kapal.
Gelombang di laut muka begitu ganas, sangat sulit bagi kami untuk berdiri diam di permukaannya menggunakan mantra. Dia hanya berdiri di atas papan dan berhasil berlayar dengan lancar seolah-olah dia memiliki kendali atas ombak. Bagaimana dia bisa melakukannya? Petik 2. Banyak pembudidaya dikejutkan oleh kelancaran Suke, mata mereka tumbuh semakin lebar saat mereka memperhatikannya. Mereka juga agak malu karena belum lama ini, mereka menertawakan Suke karena mencoba berlayar hanya dengan papan. Sekarang Suke dengan mudah melampaui mereka. Aku meremehkannya lagi, Liu Jingning berkata dengan lega. Dia tidak pernah mengira Suke akan bisa berlayar dengan aman di atas kapal, sepertinya dia sedang berlayar dengan pedang terbang yang tajam di laut yang bergolak. Liu Jingning tidak bisa menahan diri untuk menatap Suke, dan dia bisa merasakan detak jantungnya yang cepat. Tiba-tiba, gelombang besar setinggi 10 mil muncul, itu tampak seperti telapak tangan raksasa menuju pantai. Suke masih berlayar di papannya. Dia tidak mengira gelombang akan tumbuh begitu besar dan gagal melakukan manuver secara akurat di atas ketinggiannya. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Gelombang hendak melahapnya. Melihat ini, Liu Jingning kaget dan berteriak, "Hati-hati!" Duan Jiude juga tertegun dan sangat khawatir, bahkan dia melompat. Apa-apaan? Para pembudidaya yang berdiri di atas kapal agak senang melihat pemandangan ini. Di tahun itu, Anda baru saja pamer. Pertama, Anda melepas pakaian Anda, lalu Anda berlayar dengan papan. Bahkan jika Anda melampaui kami, Anda tidak dapat melawan gelombang. Anda hanyalah manusia biasa, tidak mungkin bagi Anda untuk bertahan hidup di laut yang misterius dan menakutkan. Satu gelombang sudah cukup untuk menghancurkanmu. Banyak pembudidaya percaya bahwa Suke pasti akan terbunuh oleh gelombang besar. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak mungkin lolos dari ini hanya dalam beberapa detik. Namun, Suke tidak takut dengan gelombang besar itu, sebaliknya, dia terlihat sangat bersemangat dan bahagia. Dia dengan lembut menginjak papannya dan menggerakkan pinggangnya sedikit, dan menit berikutnya, papan itu segera berubah arah. Dia mulai bergerak ke atas melawan permukaan gelombang besar dan dengan cepat mencapai puncaknya. Melihat ini, semua orang tercengang. Suke mencapai puncak dan dengan mudah terbang melewati ombak. Kemudian dia memutar tubuhnya 180 derajat dan dengan lembut mendarat di atas gelombang lain di belakang yang pertama. F*CK, Buttface berteriak. F*CK, teriak Duan Jiude. F*CK, Buttface dan Duan Jiude berseru sekaligus. Mereka berdua suka pamer di depan orang lain, jadi ketika mereka melihat Suke berhasil menghindari gelombang besar, mereka menjadi iri padanya. Adapun Liu Jingning, dia akhirnya melonggarkan cengkeramannya dan sekali lagi merasa lega. Apa yang terjadi dengan saya? Mengapa saya sangat khawatir tentang keselamatannya sekarang? Lihat aku mengkhawatirkannya selama ini. Pemuda ini benar-benar brilian. Beberapa perawan suci dari benua selatan dan laut utara terkejut. Performa dan speedo Suke yang luar biasa sangat menarik mereka dan mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari pemuda itu. Bahkan orc dan iblis terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dia baru saja terbang begitu tinggi di langit dan tidak terbunuh oleh mantra pembatasan, seru seorang pria dari suku sapi tanduk surga. Pada awalnya, pria ini tidak peduli tentang Suke dan hanya menganggapnya sebagai murid Liu Jingning yang tidak berguna. Dia sekarang sangat terkejut oleh pemuda itu. Dia hanyalah manusia biasa, bagaimana dia bisa datang dan pergi dengan begitu bebas di laut yang mengalir? Selain itu, mantra pembatasan di sini sangat kuat. Suatu kali seorang kultivator dari tahap sintesis bentuk mencoba terbang melintasi laut yang mengalir ke atas dengan menggunakan mantra. Begitu dia meninggalkan tanah, dia langsung terbunuh oleh mantra pembatasan. Mantra itu tidak bergerak sekarang, dan Suke bergerak bebas di laut yang mengalir ke atas. Tidak perlu khawatir, kata Dong Genji. Kamu tahu batasan itu hanya berlaku untuk seorang kultivator. Jika kita bisa terbang tanpa menggunakan mantra, kita tidak akan dibatasi. Perahunya berlayar tepat di sebelah suku sapi tanduk surga. Dia telah berencana bekerja dengan mereka untuk mendapatkan air suci hidup dan membunuh Suke. Namun, penampilan Suke jauh di luar ekspektasi Dong Genji, dan ini membuatnya agak kesal. Yah, kamu bisa pamer sekarang? Dong Genji mencibir sambil menatap Suke, ada area yang tenang di depanmu. Begitu kita mengejar, aku akan menyerangmu dan kamu akan jatuh ke laut. Dia sangat percaya bahwa Suke tidak bisa melangkah terlalu jauh hanya dengan mengandalkan papan.
Laut sedang musimnya tidak terlalu banyak ombak, dan ini berlangsung sekitar 2 bulan. Selain itu, di beberapa daerah tidak ada gelombang sama sekali. Tanpa bantuan ombak, saya pasti bisa menyusulnya. Aku akan bisa membunuhnya. Setengah jam kemudian, Suke berada di paling depan, meninggalkan banyak pembudidaya dari fraksi berpengaruh jauh di belakang. Jangan pedulikan itu, kata seorang pria sambil menggelengkan kepalanya. Saat kita mencapai area tanpa ombak sama sekali, kita akan segera menyusulnya. Lautnya terlalu besar, dan jika mereka ingin mencapai pulau yang paling dekat dengan mereka harus berlayar setidaknya selama 3 hari. Mereka semua percaya bahwa ketika Suke mencapai wilayah itu, dia tidak akan berlayar secepat dia berlayar sekarang. Namun, ketika para pembudidaya ini akhirnya tiba di wilayah itu, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Suke, dengan speedo dan mengenakan kacamata hitam, sedang berbaring di geladak kapal pesiar dan menikmati matahari. Kapal pesiar itu berwarna putih bersih dan dihias dengan baik, dan terlihat sangat modis dan megah. Suke telah menyewanya dari sistem dan membuat beberapa mantra pembatasan di atasnya, sehingga dia bisa tinggal di kapal pesiar dengan nyaman. Perahu yang indah, seru seorang perawan suci dari Laut Utara. Sejujurnya, kapal pesiar itu memang sangat memukau. Suke mendengar suaranya dan tiba-tiba duduk. Dia memandang perawan suci dan bertanya, "Nona muda, apakah Anda ingin naik ke kapal pesiar saya?" Mendengar ini, perawan suci tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. "Betulkah? Bisakah saya naik?" dia bertanya sambil tersenyum. "Tentu saja." Suke mengangguk dan menunjuk ke alat kelaminnya. "Naik dan menyenangkan dirimu sendiri?"